Halo semua, di sini saya membuat video edukasi terkait pendidikan anti korupsi untuk anak. Nah, kalian semua pasti pernah mendengar kata korupsi. Nah, lalu apa sih pengertian korupsi itu? Dan apa itu pendidikan anti korupsi? Lalu seberapa pentingnya untuk anak bangsa Indonesia? Nah, mari kita simak video ini sampai selesai agar mendapatkan jawabannya apa sih itu pendidikan anti korupsi. Korupsi. Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi, secara sederhana kita dapat simpulkan bahwa korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingannya pribadi. Nah, contoh perbuatan korupsi secara sederhana yang dapat kita temukan yaitu ada di sekolah. Misalnya, yang pertama, mencontek saat ulangan, yang kedua, bolos sekolah, yang ketiga, tidak disiplin, yang keempat, menyalahgunakan uang SPP, dan yang kelima, tidak membayar atau menipu saat berbelanja di kantin. Nah, selain itu, ada pun bentuk-bentuk pidana korupsi antara lain yang pertama, merugikan keuangan negara, yang kedua, suap, yang ketiga, pemerasan, yang keempat, penggelapan dalam jabatan, yang kelima, benturan kepentingan, yang keenam, gratifikasi, dan yang terakhir, tindak pidana pencurian uang. Nah, kalau sudah begitu, apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab adanya tindak korupsi itu? Nah, jadi beberapa penyebab antara lain yang menyebabkan adanya korupsi yaitu yang pertama, iman yang tidak kuat. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang keempat, desakan kebutuhan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya pengaruh lingkungan. Melalui contoh tersebut, maka sangat pentingnya pendidikan anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindari diri dari praktik-praktik korupsi tersebut. Maka dari itu, bisa diterapkannya pendidikan anti korupsi. Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi? Nah, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Nah, adapun tujuan pendidikan anti korupsi pada anak usia dini sebagaimana ditanamkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak memahami dengan baik perilaku anti korupsi. Dengan begitu, anak akan dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang sudah terjumus termasuk korupsi. Yang kedua, anak memiliki perilaku sikap anti korupsi. Nah, sikap anti korupsi ini ada 9 yang nanti kita akan jelaskan lebih rinci. Yang ketiga, memberikan bekal kepada anak agar kelak tidak melakukan perbuatan korupsi.
Karena sesungguhnya perbuatan korupsi selain dapat merugikan orang lain juga mencelakakan bagi pelakunya sendiri. Dan yang keempat, bagian dari ikhtiar diri kita sendiri, yaitu baik itu bertakwa kepada Tuhan dan berserah. 9 nilai kehidupan yang dapat mengajarkan kepada anak tentang nilai moral yang diharapkan akan mampu menumbuh kembangkan sikap atau perilaku sejak dini dengan contoh perilaku sehari-hari yang sering mereka jumpai setiap harinya. Nah, 9 nilai tersebut yaitu ada jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, kerja keras, berani, dan juga adil. Atau agar lebih mudah diingat, nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sebuah kalimat yaitu jupit, tangker, mandi, sebedil. Nah, dengan begitu kalian bisa mengingatkannya dengan lebih mudah ya. Nah, baik, di sini kita akan bahas ke-9 nilai anti korupsi tersebut secara lebih rinci. Yang pertama, yaitu jujur. Kata jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, dan tidak curang. Nah, memberikan tauladan dengan membiasakan anak sejak dini untuk mengatakan segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau ketahui. Maka kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan secara terus-menerus akan mampu membentuk karakter anak secara kuat. Output dari sikap jujur yang dimiliki akan membuahkan hasil manusia yang memiliki kepribadian yang selalu berkata benar dan tidak berbohong. Nah, contoh dari sikap jujur itu misalnya selalu berbuat dan berbicara sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan yang curang, dan jujur mengakui hak milik orang lain sebagai miliknya. Selanjutnya, yaitu ada disiplin. Disiplin diartikan sebagai sikap yang patuh, tunduk, taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Peraturan dibuat untuk mewujudkan keteraturan tersebut. Nah, contoh sikap disiplin secara sederhana yaitu datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan mengikuti beberapa peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab secara sederhana, misalnya selalu mengerjakan tugas atau pekerjaan dengan tuntas dan baik. Yang kedua, bertanggung jawab dengan perkataan maupun perbuatan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas kewajiban. Yang keempat, ada kerja keras. Kerja keras dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah ataupun tantangan. Nah, contoh dari sikap kerja keras, misalnya yang pertama, selalu berupaya menuntaskan pekerjaan ataupun tugas dengan hasil yang terbaik. Yang kedua, terhindar dari perilaku instan yang mengarah pada kecurangan. Sikap yang kelima yaitu sederhana. Sederhana di sini diartikan sebagai tindak atau sikap yang tidak berlebihan terhadap sesuatu, baik itu benda ataupun yang lainnya, dan lebih mementingkan manfaat dan tujuannya. Contoh dari sikap sederhana misalnya berpenampilan apa adanya, tidak pamer atau ria, dan tidak berlebihan.
Sikap yang keenam itu mandiri. Mandiri diartikan sebagai sikap dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sejak kecil ia sudah biasa sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Nah, contoh dari sikap mandiri misalnya mengerjakan tugas atau pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Nah, sikap yang ketujuh, adil. Sikap adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak salah satunya. Adil juga berarti perlakuan yang sama tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Contoh dari sikap adil itu, misalnya berteman dengan semua siswa tanpa memandang latar belakangnya. Sikap yang kedelapan yaitu berani. Adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman yang dianggap sebagai bahaya atau kesulitan. Berani berarti tidak takut dan gentar. Nah, contohnya sederhana yaitu misalnya berani berkata tidak di saat diajak bolos dengan teman. Dan sikap yang kesembilan yaitu peduli. Adalah sikap atau tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitarnya. Contoh dari sikap peduli, misalnya kita berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa bekal. Nah, supaya anak-anak lebih bisa mengingat dari ke-9 nilai anti korupsi tersebut, mari kita ubah dengan nyanyian agar lebih menarik. Ada 9 buah nilai anti korupsi yang wajib kita tahu dan kita terapkan. Jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, adil, kerja keras, sederhana, berani, peduli. Ayo mari kita terapkan nilai ini sebagai anak bangsa yang cinta tanah air. Ayo mari kita terapkan nilai ini sebagai anak bangsa yang cinta tanah air. Ada 9 buah nilai anti korupsi yang wajib kita tahu dan kita terapkan. Jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, adil, kerja keras, sederhana, berani, peduli. Ayo mari kita terapkan nilai ini sebagai anak bangsa yang cinta tanah air. Ayo mari kawan kita belajar terkait 9 nilai anti korupsi. Nah, itulah ke-9 dari nilai pendidikan anti korupsi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hitam putih anak itu tergantung pada bagaimana orang tua, sekolah, dan juga lingkungan memberikan ukiran pada anak tersebut. Ukiran tersebut dimaksudkan sebagai pembangunan karakter. Dalam membangun generasi anti korupsi, saat ini haruslah dimulai dengan membangun karakter sejak usia dini. Dengan begitu, proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada terbentuknya pribadi yang memiliki prinsip yang kuat. Sehingga, jika ditempa situasi bagaimanapun, tetap akan menjadi pribadi yang kuat, memegang prinsip, dan lingkungan akan mengenal dirinya sebagai pribadi yang berintegritas. Nah, agar pembelajaran dalam pengenalan perilaku anti korupsi dapat tercapai secara maksimal, tidak hanya memberikan dengan model ceramah saja, anak lebih mudah merekam dengan apa yang telah dilihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Nah, pemberantasan korupsi biarlah menjadi wilayah kerja para aparat penegak hukum. Peran pencegahan perilaku korupsi menjadi wilayah setiap individu. Karena sesungguhnya
Yang paling penting dalam menyelesaikan persoalan korupsi adalah dengan cara melakukan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri, mengajak orang terdekat atau keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Nah, jadi itulah penjelasan dari 9 nilai anti korupsi yang perlu anak-anak pahami dan juga amalkan, supaya kita semua dapat terhindar dari tindak korupsi, menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membanggakan dan juga cinta tanah air. Sekian video edukasi dari saya, dan sampai jumpa.